Assalamualaikum sobat-sobat kicau maniaku dimanapun berada. Salam hitam, di bawahnya ada putih, yang biasa kita sebut itu kacer. Oke kawan-kawanku semua, saya baru bangun tidur ini, dapat mimpi kacer yang kita rawat selama ini. Mereka merasa pusing, mereka tuh mengeluh, mereka ingin mengatakan kepada kita, mengungkapkan rasa mereka kepada kita. Oh Tuanku, kenapa engkau merawatku seperti ini, padahal aku tidak ingin berjemur, padahal aku tidak ingin mandi, padahal aku tidak ingin makan pur yang ini, aku tidak ingin makan ekstra puding yang ini yang itu. Oh Tuanku, kenapa kalian begitu tidak memahami diriku? Itu ya mimpi-mimpi saya tadi. Jadi dalam merawat kacer itu kita slow saja, ya gak? Kita praktekin semua yang ingin kita ungkapkan kepada kacer kita, kepada peliharaan kita ya. Ya khususnya kacer tadi ya. Ya bisa juga kepada burung-burung lain juga. Kacer yang kita rawat pada saat ini ya. Kacer itu adalah mempunyai jiwa fighter yang tinggi, jiwa fighter. Nah, fighter tingginya ini ada kelas-kelasnya. Ada yang butuh proses, ada polesan sedikit, dia bisa on fire, buka ekor paruhnya, nggak bisa diam. Ada juga kacer yang polesannya agak lama, berarti polesannya tadi yang sedikit jadi agak banyak sedikit ya. Biasanya itu prosesnya itu agak lama sedikit. Bisa jadi kacer yang akan kita poles banyak ini bisa berakibat fatal, bisa dia jadi bagus dan bisa jadi buruk. Makanya di situ kita letaknya harus hati-hati. Dan yang ketiga, polesannya yang sangat ekstrim. Ya, seperti ini ya contohnya. Kadang kita melihat kacer itu hanya di mata kita saja sehat, tapi kacer kita menyatakan itu, ingin mengungkapkan perasaan dia itu tidak sehat. Oke saudara-saudaraku, kita lanjutkan tadi ya pembahasan tadi ada tamu sedikit. Oke, tahapan tadi ya, tahapan yang ketiga tadi, sampai mana tadi pembicaraan saya ya. Oke, pembicaraan yang belakangan kita jangan diingat ya, kita langsung bahas yang ketiga aja. Oke, yang ketiga ini tahapan polesannya agak ekstrim ya, seperti itu bisa bilang tadi ya, agak ekstrim. Kita moles kacer itu dengan sangat, ya keinginan kita tuh dengan sangat hati-hati. Kadang-kadang kita perhatikan kacer kita ini, misalnya seperti ini ya. Kita contohkan dulu awalnya. Oke, kita tes dia nanti di latihan. Kita senantian dia langsung oke lah, dia masih mau bongkar terbagung, kadang-kadang gitu ya, bagong. Nanti dia biasanya langsung ada yang diam seribu bahasa, setelah bangun tuh diam seribu bahasa, ada juga seperti itu. Dan ada juga seperti dia mengejar lawannya, terus melihat
lawannya yang dibawa sangkar sama kawan itu ya, ngejar gitu. Terkadang apa namanya ya, ponis kita itu salah. Ponis kita kadang-kadang ya salah. Kadang kita merawat burung terlalu singkat. Saya pernah merawat burung seperti itu. Setiap minggu saya rubah rawatannya. Itu rawatan rumah itu bahaya itu, kalau dirubah 1 minggu itu bahaya rawatan rumah. Terkecuali dia untuk tes lapangan, pas di lapangan kita ingin memberikan hanya sekedar jangkrik, atau kita memberikan sekedar ulat Hongkong, itu di lapangannya, atau kita memberikan sekedar kroto, itu lihat kondisi di lapangan. Jangan dirubah yang di rumah, biarkan aja dulu. Yang penting yang utama itu kacer kita itu udah on fire, udah mau main, udah mau buka-buka ekor. Kita tes kadang-kadang ya pakai MP3, dia mau nyaut, buat cerek gitu, seperti itu ya. Suaranya udah beda. Kalau yang masalah yang kita biasanya dirawat di rumah, terus kita tes pakai MP3 ya, MP3, dia membuka seperti mau ngelawan, cari lawan ya kan. Jadi dia enak sepertinya, tapi suaranya kaceran. Nah, awas juga itu ya. Karena kita rubah juga rumahannya, rawatan rumahannya. Nggak apa-apa, kita biarkan rawatan rumahannya ya. Nanti bisalah kita mainkan di penjemuran dan di pemandiannya ya, seperti itu. Jangan ditambah-tambah jangkrik. Alah. Tambahan jangkrik. Jangkrik itu hanya ekstra puding. Itu makanan tambahan. Ekstra puding itu bahasa Inggris, cuy. Kalau bahasa saya yang makanan tambahan itu, di pur itu udah ada persennya, udah ada proteinnya, udah ada persennya berapa, udah ada semua. Tinggal kita yang milih. Kita lihat kacer kita itu mau atau enggaknya dengan pur yang itu. Lemaknya sudah ada di situ. Halah. Itu aja kok repot. Kenapa dibilang kadang-kadang pernah kita menemukan kacer yang dirawat di kampung. Ya dia sendiri, dia di situ saja, dia cuma makannya pur ayam, ada pur lele. Kenapa dia bisa main on fire, suaranya mengalir cuy, paruhnya enak. Itu nggak dia apa-apain, dibiarkan di situ. Pertama, dia enak di situ, makanan sudah tercukupi, itu tidak ada ekstra puding loh. Kadang-kadang yang mandi semaunya dia di situ. Kadang-kadang kena hujan dia mandinya, terus penjemurannya pas kadang-kadang kena matahari saat itu aja ya kan gitu. Merawat kacer kok repot-repot, kita yang pusing. Itu mimpi saya tadi ya, itu seperti itu mimpi saya tadi. Yang penting kita santai aja merawat kacer ya. Intinya kita merawat kacer, kita memiliki kacer ya, memiliki kacer. Ketika kita beli, oke lah kita beli ini sama kawan. Ya saya sarankan belinya sama kawan. Jangan di toko burung, jangan sama halah yang baru-baru tangkap. Langsung ditanya nanti di mana, di sosmed, di apa gitu, di Facebook apalah gitu ya. Ditanya, mohon tanya master, gimana caranya biar burung saya ini rajin bunyi. Padahal baru dibeli di toko burung. Baru tangkap. Mau tahu caranya mendapatkan kacer yang bagus ya, yang berkualitas, tidaknya mau berbunyi ya, mau bersuara, beli sama kawan yang udah dirawat kawan. Itu dia. Beli ya di situ udah ada jinaknya di sini ya, stresnya berarti berkurang. Kalau penangkapan dia masih stres, ya nggak? Toko burung masih stres, di situ orang ramai, banyak burung juga jenis-jenis yang lain. Saya sarankan seperti itu ya, beli sama kawan aja.
Yang penting cocok harga udah. Yang penting kita beli itu, kita tes di rumah, dia udah mau main, udah lanjutkan seperti itu dulu rawatan rumahnya. Mau ngetesnya kita untuk di lapangan itu kita coba pakai ulat kah, atau hanya sekedar jangkrik kah, atau tidak menggunakan apa-apakah, hanya menggunakan pemandian, atau kita buat semprotan kan di lapangan bisa. Terus apakah kita menggunakan kroto, itu aja kok repot. Terus yang utama lagi ya, kita harus bisa memperhatikan kacer ini sehat tidaknya itu yang melalui kotoran. Itu yang pasti itu. Dari kotoran pastinya. Oke. Sampai ketemu nanti kita lagi ya di lain waktu. Salam kicau mania.